Halo teman-teman, perkenalkan saya Agustina Rosali dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Guna Bangsa, Prodi Sarjana Kebidanan. Berikut saya akan melakukan praktik persalinan normal. Yang pertama, saya akan menjelaskan alat-alat yang harus disediakan dalam pertolongan persalinan normal. Untuk alat yang pertama ada partuset. Partuset ini terdiri dari sepasang sarung tangan steril, terus ada setengah koker, ada sarung tangan panjang, ada satu buah kateter nelaton, satu buah gunting episiotomi, satu buah gunting tali pusat, dan 2 buah koker. Setelah itu ada benang tali pusat, ada 3 buah kasa, dan 3 buah kapas. Setelah itu ada benang tali pusat, sarung tangan panjang dengan bagian kanan selalu berada di atas, lalu setengah koker, dan sarung tangan steril. Ini juga bagian kanannya selalu di atas. Setelah itu kita tutup. Berikutnya ada heating set yang terdiri dari kasa, lalu ada sarung tangan steril, ada gunting benang, nail holder, pinset anatomis dan pinset chirurgis, dan 2 buah jarum jahit yaitu otot dan kulit. Lalu ada 2 bengkok, yaitu bengkok untuk larutan klorin dan satunya untuk bengkok kering. Ada kom, jelly, linek, dan sekarang kita masuk ke obat-obatnya. Nah, untuk obat-obatnya ini tersedia ada oksitosin 8 ampul, metergin 2 ampul, lidocain 2 ampul, dan 1 injeksi vitamin K. Setelah itu kita juga menyiapkan cairan NaCl dan 1 infuset. Untuk pencegahan infeksinya ada larutan klorin, ada air TTT, setelah itu ada selanjutnya ada tempat sampah untuk ampul, lalu safety box untuk suntik, ada tempat sampah kering, tempat sampah infeksius, terus ada ember untuk pakaian ibu, lalu ada sepatu boot, terus ada baskom untuk air bersih dan air DTT, lalu ada tempat plasenta, dan ada sepasang APD. Dan yang terakhir ada air mengalir dan sabun.
Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan dalam, tapi sebelum melakukan pemeriksaan dalam kita akan melakukan vulva hygiene, dan sebelum itu saya akan menyiapkan alat dan mencuci tangan. Kita mencuci tangan dengan langkah pakai sabun 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus kita bilas, itu kita keringkan. Setelah itu kita menggunakan APD, memakai cap kepala, kita memakai celemek, dan sepatu. Setelah itu kita menyiapkan alat. Yang pertama ada partuset, ada bengkok, kom berisi larutan air DTT. Setelah itu kita mengambil spek 3 cc, kita letakkan, dibuang pada sampah kering. Setelah itu kita membuka ampul oksitosin seperti ini, terus dari sini dan buang ke tempat ampul. Setelah itu kita menggunakan sarung tangan steril. Memakai sarung tangan, kita melakukan vulva hygiene, yaitu menggunakan kapas yang sudah kita celupkan ke air DTT. Lalu kita melakukan vulva hygiene dengan cara tangan kiri kita membuka bagian vulva ibu, terus kita melakukan membersihkan bagian labia mayora seperti ini, terus di larutan klorin, terus yang terdekat dengan kita, dan terakhir dari vulva sampai ke anus. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan dalam. Ini saya akan melakukan pemeriksaan dalam. Nanti jari saya akan masuk ke dalam vagina ibu, jadi mohon maaf rasanya agak sedikit tidak nyaman, tapi saya akan melakukannya dengan hati-hati. Pada saat melakukan pemeriksaan dalam, tangan kiri kita berada pada bagian atas vulva ibu, dan kedua jari kita, yaitu yang pertama jari tengah, masuk ke dalam vagina ibu dengan menekan commissura posterior seperti ini. Lalu diikuti dengan jari telunjuk. Tangan kiri kita pindah ke bagian atas fundus ibu untuk melihat apakah ada kontraksi atau tidak. Jika tidak ada kontraksi, kita mulai masuk dan melakukan penilaian. Yang pertama itu ada pembukaan lengkap, lalu ketuban positif, tidak teraba tali pusat, tidak teraba bagian terkecil janin, dan UKK bagian depan atau jam 12. Setelah itu, karena ini ketubannya positif atau belum pecah, maka kita akan melakukan amniotomi, yaitu dengan cara
tangan kiri saya, jari kelingking, akan mengambil setengah koker seperti ini. Lalu untuk memasukkan setengah koker ini, bagian tajamnya kita menghadap ke bagian dalam jari seperti ini. Setelah sampai di dalam, kita membalikkan yang bagian tajam menghadap ke luar. Lalu tangan kanan kita memegang setengah koker dan tangan kiri kita tetap berada di atas fundus ibu. Nah, pada saat melihat tidak terjadinya kontraksi, kita melakukan robekan selebar 2-3 cm. Setelah itu kita mengeluarkan setengah kokernya dengan cara membalikkan kembali bagian tajamnya ke bagian dalam jari kita. Setelah itu ditarik keluar dan diletakkan pada mangkok kering. Setelah itu sambil kita membuka robekannya, kita menilai. Jadi ada dua yang dinilai. Yang pertama itu tidak teraba tali pusat, dan yang kedua itu tidak teraba bagian terkecil janin. Setelah itu tangan kita keluar seperti ini. Terus tangan kiri kita pindah ke bagian bawah tangan kanan dan menilai. Ternyata air ketuban ibu jernih. Setelah itu kita melakukan cuci tangan merendam di bak klorin. Setelah sarung tangannya sudah kita rendam ke dalam larutan klorin, kita mencuci tangan lagi. Tetap sama menggunakan teknik 6 langkah, yaitu menggunakan sabun. Ini terus 2, 3, 4, 5. Setelah itu kita bilas, kita keringkan. Lalu kita melakukan pengecekan DJJ pada baik. Permisi ya Bu, saya akan melakukan pengecekan denyut jantung janin. Ya Bu. Sambil tangan kiri kita tuh meraba bagian nadi ibu. Kita lihat normal 140. Nah, ibu ini kan sudah masuk pada proses persalinan. Nah, nanti untuk posisinya, jika ibu merasa ada kontraksi, ibu bisa dengan posisi miring ke samping kiri atau dengan posisi menjongkok. Ya, Bu. Tapi untuk posisi miring ke kanan dan posisi terlentang itu tidak dianjurkan ya Bu. Nah, Bapak nanti bisa dibantu ibunya untuk pada saat kepalanya sudah keluar, mungkin Bapak bisa memangku ibunya sehingga mengurangi terjadinya risiko robekan jalan lahir. Ya, Bu. Nah, ibu ini udah kencang-kencang ya, bisa miring ke kiri dulu. Ya, Bu, ngedemnya nanti seperti mau buang air besar. Ya Bu, ngedem gitu. Oke. Nah, belum kencang lagi. Udah kencang, terus miring lagi Bu. Ya, seperti orang buang air besar. Oke, ini kepalanya sudah kelihatan. Ibu bisa terlentang kembali. Setelah itu kita memasang handuk pada bagian perut ibu, lalu memasang alas
atas bokong seperti ini. Bu, permisi ya. Oke. Kita memasang duk yang berfungsi sebagai tahanan kita pas melakukan stengen. Setelah itu kita memakai sarung tangan panjang. Ibu, ini saya akan membantu proses persalinan Ibu. Mohon bantuannya ya, Bu. Kita melakukan stengen. Ini tangan kita harus lurus seperti ini. Dan tangan kiri kita berada di atas vulva ini. Ya, dorong Bu, dorong. Terus. Lagi Bu, lagi ya, terus. Terus Bu, iya, terus Bu, terus, ya. Setelah itu, nafasnya seperti meniup balon Bu. Setelah kepalanya keluar, tangan kiri kita pindah menahan dagu bayi, dan tangan kita mengecek lilitan tali pusat. Nah, tidak ada. Kita menunggu putar paksi luar. Pada saat sudah putar paksi luar, kita melakukan biparietal. Tangan kanan kita melakukan biparietal dengan tangan kanan kita berada di atas dan tangan kiri kita berada di bawah. Setelah itu kita mengeluarkan bahu atas duluan dengan cara ke bawah lalu ke atas. Setelah itu kita melakukan sangga susur dengan tangan kanan kita menyangga bagian bahu bayi, lalu tangan kita menelusuri bagian kecil janin sampai pada kaki ini. Nah, terus kita menilai bayinya menangis kuat, kemerahan, dan normal. Terus kita meletakkan bayinya di atas handuk. Setelah itu kita keringkan bayinya. Karena tadi kita melakukan pengecekan pada perut ibu, tidak ada janin kedua, jadi kurang dari 1 menit kita harus melakukan penyuntikan oksitosin. Pada bagian paha atas bagian luar ibu dilakukan dengan penyuntikan 90 derajat. Ini inspirasi. Setelah itu kita melakukan pemotongan tali pusat. Kita pijit dulu 2-3 cm, lalu kita klem.
dan kita melakukan pemotongan tali pusat. Untuk pemotongannya ini harus sampai penuh seperti ini dan dilakukan satu kali, tidak boleh berulang-ulang. Setelah itu kita melakukan pengikatan tali pusat menggunakan benang tali pusat. Ini kita ikat mati ya. Ini terus ini pindahkan ke sini. Oke, daripada bengkok kering, lalu kita merapikan sisa benang tali pusat tadi. Kita melakukan inisiasi menyusui dini dengan cara bayinya diletakkan di antara kedua payudara ibu, tetapi kita juga memperhatikan agar jalan nafas bayi tidak terhalang. Ibu, ini kan bayinya sudah lahir. Nah, saya akan melakukan pengeluaran ari-ari. Jadi kita memegang krem yang tadi kita sudah krem pada tali pusat ibu, terus kita memijit tali pusat sampai 5-10 cm di depan vulva. Kemudian klemnya kita pindahkan seperti ini. Nah, setelah itu kita melakukan dorsokranial. Jadi pada saat tangan kiri kita melakukan dorso, ini juga terjadi PTT. Kita melakukan dorso ke bawah dan kranial. Setelah itu kita memijat lagi 5-10 cm, terus kita pindahkan klemnya. Setelah itu kita melakukan dorso kranial. Dorso kranial. Kita melakukan pemijitan lagi karena tali pusatnya masih sangat panjang. Setelah itu kita melakukan dorso kranial lagi. Nah, karena ari-arinya sudah berada depan vulva, kita melakukan pengeluaran ari-ari dengan tangan kiri kita, dan tangan kanan kita melakukan putaran searah jarum jam. Ini. Setelah itu kita mengecek plasentanya, kotiledonnya lengkap, terus bagian selaputnya juga utuh. Setelah itu kita meletakkan plasentanya ke dalam tempat plasenta seperti ini. Lalu kita melepas klemnya dan ditaruh di bengkok kering. Setelah itu kita melakukan pengecekan kontraksi, dan masih teraba keras, berarti normal.
Setelah itu kita melepas sarung tangan ke larutan klorin. Lalu kita mencuci tangan 6 langkah pakai sabun. Kita bilas, kita keringkan, lalu kita membuka cap selemek. Dan seperti ini. Oke teman-teman, sekian dari langkah-langkah asuhan persalinan normal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.